Projo gitu ya mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Iya, saya harus klarifikasi tadi. Inilah nggak usah sok bener lah ya lu. Baik. Kayak gua ketawa aja belang banget sih. Apa yang mau ditempuh? Saya jelaskan nanti. Apa yang mau diperangi? Saya jelaskan nanti. Sikap kita menjadi norak. Petinggi PDIP Puan Maharani meminta agar wartawan menanyakan ke Presiden Joko Widodo apakah masih mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 atau tidak. Puan mengaku ingin tahu jawaban Jokowi, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu gugatan yang membuat putranya Gibran Rakabuming Raka berpeluang didaftarkan menjadi cawapres. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan saya. Nanti tanya ya kalau Pak Presiden pulang, masih dukung Pak Ganjar atau punya pilihan lain. Saya mau tahu jawabannya, kata Puan 18 Oktober 2023. Mengenai ketidakhadiran Jokowi saat PDIP umumkan Mahfud MD sebagai cawapres pendamping Ganjar, Puan memaklumi karena Jokowi punya agenda kenegaraan di luar negeri. Wah, nampaknya Pak Jokowi kena ultimatum nih. Tapi harusnya apa nggak lebih baik Mbak Puan nanya langsung ke Pak Jokowi? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini? Beliau itu kan Presiden, jadi tahu juga tahu Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, juga mempunyai acara lain yang berencana juga melawan Rusia. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman capres dan cawapres karena ada tugas yang Iya, saya harus klarifikasi tadi. Inilah nggak usah sok bener lah ya lu. Baik. Kayak gua ketawa aja belang banget sih. Apa yang mau ditempuh? Saya jelaskan nanti. Apa yang mau diperangi? Saya jelaskan nanti. Sikap kita menjadi norak gitu. Kalau aku, dengar dulu aku jawab. Sekarang bagian aku. Banyak yang masuk penjara karena saya laporkan. Lalu apa yang Bung Beni lakukan saat kejadian itu? Sudah banyak dong. Makanya videonya kita ikutin nggak? dulu Tunggu. penguatan demokrasi. Jawab jujur. Jawab jujur. Ini kalau kayak begini ngaku relawan Jokowi malu-maluin nih. Inilah nggak usah sok bener lah ya lu. Baik. Kayak gua ketawa aja belang banget sih. Anda itu enggak. Anda bukan panitia. Anda udah bicara tadi, gantian dong Anda bicara. bukan panitia. Sopan Kita dong. dengarkan dulu respon Anda dari dengar Bang Deddy dulu. Corbuzier. Pengamat. Anda dengar, Anda udah punya hak bicara. Bang Silver. Kita bergantian. Begini ngaku relawan Bang Jokowi. Silver, mohon maaf, kami tahan ini dulu. Kami bukan berikan orang waktu ke Bang partai Deddy. seperti kamu yang tunduk dan takut. Ya, Baik, Bang ini Silver, mohon maaf manusia ditahan, bebas. kita bergantian Jadi supaya ingat, dialognya juga beretika, Ini Bang Silver. kalau kayak Ya, begini Bang- ngaku relawan Jokowi malu-maluin nih. Inilah nggak usah sok bener lah ya lu. Baik. Kayak gua ketawa aja Baik, belang baik, banget kami sih. tahan Ini dulu. keduanya sama-sama pendukung Jokowi, tapi kami juga kaget malam hari ini. Ya. Presiden Jokowi tak terlihat hadir dalam acara deklarasi Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Banyak yang menilai absennya sang presiden lantaran kerenggangan hubungan dengan PDIP hingga muncul isu adanya pecah kongsi. Namun isu tersebut langsung dibantah tegas oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Ia mengatakan hubungannya dengan Jokowi masih terjalin baik. Seperti Pak Jokowi sampaikan, urusan capres-cawapres adalah urusan partai politik, jadi merupakan hal dari partai politik. Sementara itu diketahui Jokowi didampingi ibu negara Iriana sedang berada di Beijing, Cina. Nah, untuk menghindari itu bisa jadi Jokowi kemudian berangkat ke Cina, ya, ke Beijing. Ada pertemuan apa katanya kan begitu, ya. Dan dari sana pun dia sempat memberikan komentar berkenaan dengan keputusan MK itu, ya. Tetapi setelah itu tahu bahwa ini adalah urusan gawe gede di PDIP dengan cawapresnya Mahfud MD sudah dideklarasikan, Jokowi tidak ada komentarnya sama sekali, ya. Dan itu tampaknya mendapatkan dengan bahasa yang digunakan oleh Puan Maharani, ini akan ada peringatan keras, ya. Apakah Gibran diundang? Menurut
kesan testimoninya Gibran memang nggak diundang, ya mungkin sudah nggak dianggap juga Gibran itu, bahkan mau diminta konfirmasi kemungkinan juga batal juga. Jadi ini memang tampaknya kekalahan total Jokowi sudah mulai terlihat ya dalam 1-2 hari terakhir ini, ketika dukungan publik sama sekali tidak ada ya, dan semua nyinyir kepada keluarga Jokowi yang dianggapnya kelewat rakus terhadap kekuasaan ya. Nah, kemudian dengan momen posisi Jokowi dalam politiknya lemah, juga pendukungnya sedang pemulihan, nggak boleh-boleh, Luhut bin Sarpanjaitan di Singapura, maka memang tampaknya inilah saat yang tepat bagi bagi PDIP ya untuk mempertanyakan Jokowi itu mau apa, mau dukung Ganjar atau tidak. Kalau ada jawabannya atau mungkin diam saja, bisa jadi sehari 2 hari kemudian akan didepak Jokowi. Ini situasinya adalah situasi yang sangat susah bagi Jokowi. Yaitulah ya dampak dari politik 2 kaki itu begitu pemirsa. Anggapannya awal ya itu sih mudah 2 kaki itu. Kalau yang satu kalah, satu menang, bisa yang ikut yang menang. Kan aku ikut denganmu. Itu bahasa-bahasa itu udah banyak dikemukakan dalam Al-Quran berkenaan dengan orang-orang munafik ya. Tetapi ketika dalam situasi seperti ini ya, yang satu menolak, satu juga yang lain juga menolak ya. Dan ini jelas kemungkinan Prabowo dalam situasi juga berat juga. Siapa cawapres yang ini gitu masih, tapi Erick Thohir sudah punya surat tidak pernah dipidana. Nah, ini menjadi syarat-syarat yang jadi luar biasa ya. Tragedi bagi keluarga Jokowi mulai dari sini ya, dari keputusan MK. Mungkin itu yang tempo hari di video saya sudah saya pernah sampaikan ya, keputusan MK itu kira-kira 2 hari yang lalu itu adalah gerbang bencana bagi Jokowi ya, dan tampaknya kayaknya iya gitu ya, bukan untuk gerbang untuk kejayaan dinasti dia, enggak, gerbang bencana bagi Jokowi. Dan sekarang tampaknya reaksi keras dari PDIP sudah semakin tinggi ya. Ini pemirsa, petinggi PDIP Puan Maharani meminta agar wartawan menanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah masih mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 atau tidak. Puan mengaku ingin tahu juga apa jawaban Jokowi. Ya, bahasa yang digunakan Puan ini sebetulnya bukan bahasa pertanyaan kepada wartawan bagaimana Jokowi dukung apa enggak, tetapi ini adalah bahasa dalam bentuk sikap politik yang sebetulnya dia juga sudah tahu jawabannya ya, dan ini menandakan satu kemarahan dari PDIP. Nggak iso dilus iki wong iki, udah dikasarin sekalian, kira-kira begitu. Nah, terutama yaitu lagi setelah Mahkamah Konstitusi kabulkan salah satu gugatan yang membuat putranya Gibran Rakabuming jadi berpeluang didaftarkan sebagai cawapres. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden sudah pulang masih mendukung Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain, tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya ya. Ini pemirsa, Puan aja tidak mau bertanya kepada Jokowi ya, tapi wartawan yang disuruh bertanya. Itu menandakan gak sudi aku. Ya, itu bahasa pemirsa ya, cukup pintar lah sekarang nih. Kayaknya Puan ini cukup banyak ditempa ya, karena biasa berenang di air ya akhirnya bisa renang lah. cukup bagus diplomasinya Puan. Kalau dengan Jokowi saya kira lebih cakep Puan ini ya. Jadi gak sudi aku kalau disuruh tanya sama Jokowi. Tanya aja kalian kepada Jokowi.
dan dia cukup ingin mendapatkan jawaban dari apa yang diperoleh wartawan kalau wartawannya itu tanya kepada Jokowi. Tapi dugaan saya ya Puan pasti tahu apa yang tidak ditanyakan oleh wartawan, bagaimana juga sikap Jokowi itu. Nah, ini luar biasa, dan inilah ya kalau berulang-ulang para netizen, saya juga gitu, efek dari atau lebih tepatnya hasil dari terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan umat Islam melalui sholawat tasghil yang sekarang ini menjadi maskot ya, dan menjadi brand dalam acara-acara besar pertemuan atau ngumpul jalan bareng, jalan gembira atau jalan apa ya di Anies Baswedan dan Caimin ya, mereka mimpin selawat itu, dan hasilnya adalah antara orang-orang fasik itu kelahi sendiri dan orang beriman menjadi santai. Kita bahkan bisa ngopi-ngopi sambil melihat pertengkaran mereka ya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Puan tahu persis bagaimana agendanya Jokowi. Ini nyindir sebetulnya pemirsa ya. Dia katakan, oleh Puan ini dikatakan Jokowi memiliki agenda kenegaraan di luar negeri. Dia menganggap ada tugas yang lebih penting untuk dijalankan Jokowi sebagai Kepala Negara Republik Indonesia. Sebagai kader PDIP Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing. Juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh itu ya. Padahal memang sebetulnya juga kelihatannya memang dipaskan ya, supaya Jokowi biasanya kan diwakilkan gitu ya, tapi nggak tahu lah ya. Tetapi ini memang sudah susah sekali untuk